Halo, assalamualaikum. Video ini kita akan bahas mengenai penyusutan, ya, mengenai penyusutan dan nanti penerapannya dalam SPT tahunan badan. Yuk simak baik-baik. Pembaca tipspajak.com dan pemirsa tips pajak media yang budiman, kita akan bahas panduan penyusutan dalam SPT tahunan PPh Badan. Sebelum lanjut, kami ajak Anda semua untuk like video ini, subscribe channel Tips Pajak Media, serta nyalakan lonceng. Ya, nyalakan lonceng agar manfaat-manfaat yang coba kami bagikan ini dapat menjangkau kepada semakin banyak lagi orang-orang yang membutuhkan. Sehingga pada akhirnya literasi perpajakan para wajib pajak di Indonesia akan meningkat dan para wajib pajak bisa melakukan pelaporan SPT tahunan dengan baik, benar, dan lengkap serta hemat. Kenapa hemat? Ya karena tutorial-tutorial yang kami berikan di sini adalah for free alias tidak dipungut biaya. Oke, mengenai penyusutan. Apa aja nanti kita di sini? Kita akan bahas mengenai dasar hukum penyusutan menurut pajak, kemudian ketentuan penyusutan sesuai pasal 11 Undang-Undang PPh, kemudian di situ nanti ada kita akan mengenal penyusutan metode garis lurus, penyusutan metode saldo menurun, dan kemudian yang paling penting adalah ini, kelompok dan tarif penyusutan fiskal ya. Kemudian adalah kita akan praktekkan penerapan penyusutan fiskal dalam SPT tahunan dan penutup. Oke, langsung ya kita menuju ke dasar hukum penyusutan. Jadi penyusutan menurut pajak ini adalah diatur dalam pasal 11 Undang-Undang PPh ya. Pasal 11 Undang-Undang PPh. Undang-Undang PPh ini terakhir adalah diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Berikutnya, aturan turunannya adalah di PMK. Jadi di Indonesia ini aturan turunan peraturan perundang-undangan kan seperti itu ya, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah dan seterusnya di bawahnya. Di sini kami sajikan aturan turunannya adalah PMK ya. PMK nomor 96 tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan nomor 96 tahun 2009 tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan. Itu ya, jadi pasal 11 Undang-Undang PPh serta aturan turunannya ada di PMK 96. Lalu ketentuan penyusutan sesuai pasal 11 Undang-Undang PPh. Ini ya. Kami sampaikan, penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud kecuali tanah, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang memiliki manfaat lebih dari 1 tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Pasal 11 ayat 1 UU PPh. Jadi penyusutan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat. Clear ya? Nah, kemudian penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana di atas, selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menetapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku dan pada akhir manfaat disusutkan sekaligus dengan cara dilakukan secara taat asas. Jadi bahasa undang-undang di sini ya ada dua cara, dilakukan dalam bagian yang sama besar dan dilakukan bagian yang menurun, dan ini disebut juga dengan bahasa sederhana adalah metode garis lurus atau straight line method dan metode saldo menurun atau declining balance method. Seperti itu. Jadi, menurut ketentuan perpajakan hanya ada 2 metode penyusutan yang dibolehkan, yakni dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditetapkan atau metode garis lurus atau straight line method, dan atau dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, metode saldo menurun atau declining balance method.
Yang perlu diperhatikan adalah penggunaan metode penyusutan atas harta harus dilakukan secara taat asas. Jika sudah pakai menurun, maka menurun terus. Jika sudah pakai garis lurus, maka pakai garis lurus seterusnya. Kemudian untuk harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus. Harta berwujud selain bangunan dapat disusutkan dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun. Dalam hal wajib pajak memilih menggunakan metode saldo menurun, ya, nilai sisa buku pada akhir manfaat harus disusutkan sekaligus. Dan berikutnya, sesuai dengan pembukuan wajib pajak, alat-alat kecil atau small tools yang sama atau sejenis dapat disusutkan dalam satu golongan. Penyusutan dimulai pada bulan dilakukan pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutan dimulai pada bulan selesainya pengerjaan tersebut. Baik, berikutnya adalah contoh penerapannya. Pengeluaran untuk pembangunan sebuah gedung adalah 1 miliar rupiah. Pembangunan dimulai Oktober 2019 dan selesai untuk digunakan pada bulan Maret 2020. Penyusutan atas harga perolehan bangunan gedung tersebut dimulai pada bulan Maret tahun 2020, ya. Selesai digunakan bulan 2020, maka penyusutannya dimulai pada bulan Maret tahun 2020. Ini ya, kecuali untuk harta yang masih pengerjaan, penyusutan dimulai pada bulan selesainya pekerjaan tersebut. Lalu berikutnya, sebuah mesin yang dibeli dan ditempatkan pada bulan Juli 2009 dengan harga perolehan sebesar 100 juta rupiah, masa manfaat mesin tersebut adalah 4 tahun. Jika tarif penyusutan misalnya ditetapkan 50%, maka penghitungan penyusutannya adalah sebagai berikut. Ini untuk metode saldo menurun menurut Undang-Undang HPP. Jadi ini tadi 100 juta rupiah, lalu ditempatkan pada bulan Juli, ini bisa separuh. 6/12 kali 50, penyusutannya adalah 25 juta, sisanya 75 juta. Berikutnya saldo menurun, ini 50%-nya dikalikan ini lagi. Sama, berikutnya sisa sekian disusutkan sekaligus. Ini adalah untuk metode saldo menurun. Seperti ini ya, ilustrasi untuk perhitungan saldo menurun. Harga perolehan 100 juta, karena bulan pertama hanya separuh atau setengah tahun, maka penyusutannya adalah 50% dikalikan 6/12. Sekian, sisanya 75, disusutkan menurun lagi 50%, disusutkan lagi 50% dan seterusnya. Oke, berikutnya kita akan bahas mengenai metode garis lurus. Contoh penggunaan metode garis lurus. Sebuah gedung yang harga perolehannya 2 miliar dan masa manfaatnya 20 tahun, penyusutan setiap tahun adalah 100 juta. Bagaimana 100 juta? Adalah 2 miliar kurangi 20 tahun. Sederhana ya. Kemudian saldo menurun. Sebuah mesin dibeli dan ditempatkan pada Januari 2009 dengan harga perolehan sebesar 150 juta rupiah. Masa manfaat dari mesin tersebut adalah 4 tahun. Jika tarif penyusutan ditetapkan 50%, maka perhitungannya sebagai berikut. Harga perolehan 150 juta. Ya, tahun pertama maka dikalikan 50% karena tarifnya 50%, sekian ini. 50% kali 70 kali 150, maka penyusutannya 75. Sisa buku 150 kurangi 75, ketemu 75 juta rupiah. Kemudian untuk 2020 penyusutannya 50%, pengalinya adalah tidak lagi 150, namun pengalinya adalah saldo akhir tahun sebelumnya, 75 juta. Seperti ini. 50% kali 75 sama dengan 37,5, nilai sisanya adalah ini kurangi ini.
begitu seterusnya. Kemudian pasal 14 ayat 4 UU PPH, apa ini? Dengan persetujuan dari Dirjen Pajak, wajib pajak diperkenankan melalui penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan. Berdasarkan persetujuan Dirjen Pajak, saat mulainya penyusutan dapat dilakukan pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara atau pada bulan tersebut atau pada bulan mulai menghasilkan. Jadi ada dua pilihan saat digunakan mendapatkan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan. Saat mulai menghasilkan dalam ketentuan ini dikaitkan dengan saat mulai berproduksi dan tidak dikaitkan dengan saat diterima atau diperoleh penghasilan. Contoh penerapan, PT X yang bergerak di bidang perkebunan membeli traktor 2019. Perkebunan tersebut mulai menghasilkan panen pada tahun 2020. Dengan persetujuan Dirjen Pajak, penyusutan traktor tersebut dapat dilakukan mulai tahun 2020. Kemudian ada ketentuan ayat 5, apabila wajib pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan pasal 19 UU PPH, maka dasar penyusutan atas harta tersebut adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva. Clear ya? Itu tadi adalah ketentuan-ketentuan mengenai penyusutan. Nah, berikutnya adalah kelompok dan tarif penyusutan fiskal. Ini yang penting. Tarif penyusutan fiskal ini diatur dalam PMK ya, PMK 96 tahun 2009 tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan. Inilah tabelnya. Nah, ya bisa dicek ya, silakan dilihat. Ada dikelompokkan menjadi 4. Ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kemudian dikategorisasikan lagi menjadi 2, yakni bukan bangunan dan bangunan. Oke ya, kelompok 1, 2, 3, 4 untuk tarif garis lurus, lihat di sini. Ini untuk yang garis lurus. Untuk yang kelompok 1 umurnya 4 tahun, 4 tahun ini di 25%. 100 dibagi 4. Untuk kelompok 2, 100 dibagi 8, 12,5%. Untuk kelompok 3, 100 bagi 16 di 6,25, dan kelompok 4 adalah 100 bagi 20 tahun atau 5% tarifnya setahunnya. Apa saja yang termasuk kelompok-kelompok ini? Nanti ada di bagian berikutnya. Dan berikutnya adalah tarif penyusutan metode saldo menurun. Kelompok 1, 50%. Kelompok 2, umurnya 8 tahun, ini adalah 25%. Kelompok 3 adalah 12,5% dan kelompok 4 adalah 10%. Seperti itu. Dan untuk bangunan hanya diperkenankan metode garis lurus sehingga tarifnya adalah 5% untuk yang permanen 20 tahun dan 10% untuk yang tidak permanen yang umurnya 10 tahun. Clear ya? Silahkan di print screen dibaca baik-baik kelompok penyusutannya. Dan berikutnya apa saja sih yang termasuk ke kelompok-kelompok ini? Nah, apa saja? Kita lihat di bawah. Nah, untuk kelompok-kelompoknya ada di lampiran PMK 96 tahun 2009. Kita lihat di sini. Kita buka di sini kelompok lampirannya apa saja. Nah, ini adalah PMK 96-nya. Baik, kita lihat di sini lampirannya. Nih, lampiran PMK 96. Lampirannya ada di sini. Nah, yuk kita cek. Ini dia, rekan-rekan semua. Apa saja yang termasuk kelompok 1?
kita lihat ya di sini. Kelompok 1 yang umurnya 4 tahun yang tarifnya 25% atau 50%. Apa saja? Yuk kita lihat. Kelompok 1 umurnya 4 tahun, 25%. Ini ada dibagi beberapa untuk semua jenis usaha, untuk pertanian, perkebunan, kehutanan, industri makanan minuman, transportasi pergudangan, industri konduktor, jasa persewaan peralatan, jasa telkom seluler. Jadi pada prinsipnya semua jenis usaha adalah masuk di nomor 1 ini, dan yang lain-lain adalah yang khusus ada di 2-7. Kita fokus ke semua jenis usaha. Yang masuk ke kelompok 1, 4 tahun 25% adalah adalah A. Yang pertama, mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari, dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. Oke, mebel dan peralatan dari kayu atau rotan. Nomor 2, mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin accounting, komputer, printer, scanner, dan sejenisnya. Ini masuk ke kelompok 1, tarifnya umurnya 4 tahun, tarifnya 25%. Perlengkapan lain seperti amplifier, video recorder, TV, dan seterusnya. Sepeda motor, sepeda dan becak, alat perlengkapan khusus tools bagi industri jasa yang bersangkutan, alat dapur untuk memasak makanan dan minuman, disk, jigs, dan mold, alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, faksimil, telepon seluler, dan sejenisnya. Itu ya, tarifnya 25%. Ini untuk yang tidak umum, yang 4 tahun bisa dicek sendiri. Yang mungkin sering adalah untuk yang transportasi, termasuk juga mobil taksi, bus, truk yang digunakan sebagai angkutan umum. Ini masuk ke lampiran 1. Berikutnya termasuk ke lampiran 2. Lampiran 2 ini umurnya 8 tahun, tarifnya 12,5% untuk garis lurus dan 25% untuk saldo menurun. Pertanian semua jenis usaha yang tarifnya 12,5% adalah ini. Mebel dan peralatan dari logam. Kalau yang tadi adalah mebel dan peralatan dari kayu ya. Kalau yang berikutnya adalah yang kelompok 2 adalah mebel dan peralatan dari logam, termasuk meja, bangku, kursi, lemari, dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin, dan sejenisnya. Kemudian mobil masuk 8 tahun ya untuk yang umum, mobil, bus, truk, speedboat, dan sejenisnya, kontainer, dan sejenisnya. Seperti itu untuk yang umum. Untuk yang khusus maka bisa dicek di sini. Ada bahan pertanian, ada mesin pertanian, kemudian untuk industri makanan dan minuman, ada ini mesin pengolah produk asal binatang, kemudian industri mesin yang menghasilkan, lalu perkayuan, mesin dan kayu, konstruksi. Nah, peralatan yang digunakan seperti truk berat, dump truck, crane, bulldozer, dan sejenisnya itu 8 tahun umurnya. Kemudian untuk transportasi dan pergudangan, truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truk peron, truk ngangkang, dan sejenisnya. Ada kapal penumpang, kapal barang, dan seterusnya, perahu layar, dan seterusnya. Telkom untuk telekomunikasi, perangkat pesawat telepon, pesawat telegraf, dan seterusnya. Itu tarifnya tarifnya masuk ke kelompok 2, tarifnya adalah 12,5% untuk umur 8 tahun. Berikutnya kita masuk ke kelompok 3. Kelompok 3 ini umurnya 16 tahun. 6,25%. Apa saja? Adalah seperti ini. Untuk pertambangan adalah ini, perkayuan adalah ini, industri kimia adalah ini, dan seterusnya ya. Kelompok 3 ini jarang dipakai. Silahkan disesuaikan nanti sesuai dengan karakteristik usaha Anda. Dan kelompok 4 yang umurnya 20 tahun atau tarifnya hanya 5% adalah untuk konstruksi,
mesin berat untuk konstruksi. Kemudian transportasi dan pergudangan adalah lokomotif, kereta, gerbong, kapal penumpang, dok terapung, dan seterusnya. Ya, itulah pemirsa tipspajak.com dan tips pajak media, jenis-jenis penyusutan dan kelompok apa saja yang masuk ke kelompok penyusutan. Ada yang baru di Undang-Undang HPP ini, pasal 16 ayat 6 ayat 2. Intinya adalah apabila bangunan permanen kita perkirakan, wajib pajak perkirakan mempunyai masa manfaat melebihi 20 tahun, penyusutan sesuai dengan manfaat yang sebenarnya berdasar pembukuan wajib pajak. Misal di sini wajib pajak membangun bangunan yang speknya tinggi dan umurnya lama banget, misal sampai 25 tahun, maka bisa menggunakan 25 tahun, bukan 20 tahun sebagaimana kelompok penyusutannya. Seperti itu, dan berikutnya ada yang baru lagi, pasal 11 ayat 7. Penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang industri tertentu dapat diatur tersendiri dalam rangka menyesuaikan dengan karakteristik tertentu seperti perkebunan, kehutanan, peternakan, perlu diberikan pengaturan tersendiri. Nanti ada khusus ya, aturan khususnya. Kemudian ayat 8A, pasal 11 ayat 8. Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta atau sebab lain, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransi yang diterima dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan. Jadi sama aja sih, ini adalah berapa harga jualnya berapa dikurangi dengan nilai bukunya. Penjelasannya seperti ini. Pada dasarnya, keuntungan atau kerugian karena pengalihan harta dikenai pajak dalam tahun dilakukannya pengalihan harta tersebut. Apabila harga tersebut dijual atau terbakar, maka penerimaan neto dari penjualan harta tersebut yaitu selisih antara harga penjualan dan biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan penjualan tersebut dan atau penggantian asuransinya dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penjualan atau tahun diterima penghasilan, dan nilai sisa buku dibebankan sebagai kerugian. Jadi keuntungan dikurangi kerugian. Pembukuannya seperti itu menurut pajak. Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui di masa kemudian, maka dengan persetujuan Dirjen Pajak, jumlah sebesar kerugian termaksud disebut dibukukan sebagai beban masa kemudian. Dalam hal penggantian asuransi yang diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti pada masa kemudian, wajib pajak dapat mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak agar jumlah kerugian tersebut dapat dibebankan pada tahun penggantian asuransi tersebut. Kemudian apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana 4 ayat 3 yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan. Kemudian penerapannya dalam penyusutan fiskal dalam SPT tahunan. Ini ada di lampiran khusus 1A ya. Sekali lagi silakan buka SPT Anda, masukkan di lampiran khusus 1A. Cukup jelas, sangat mudah di e-form ini. Nanti silakan tinggal ditambahkan, klik tambah jenis harta, kelompok harta, nama harta, dan seterusnya. Kemudian untuk import, jika recordnya banyak, bisa klik import data. Seperti itu, pembaca dan pemirsa, itulah tadi penerapan penyusutan dalam pajak. Panduan penyusutan dalam SPT tahunan PPh Badan dan penerapannya dalam SPT tahunan. Ketentuan-ketentuannya dan prakteknya untuk mengisikannya di SPT tahunan. Semoga bermanfaat, salam sehat dan sukses selalu dari tipspajak.com dan tips pajak media. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah.
atau kunjungi berbagai kanal media sosial kami, ada Telegram, Instagram, YouTube, TikTok, dan website. Untuk fast respon akan kami jawab di YouTube, berikutnya di Telegram dan Instagram dan seterusnya. Selamat mengisi SPT tahunan, selamat menuangkan penyusutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.